kemanapun melangkah kan saya dengan suami misalkan masih ngobrolnya bahasa Sunda gitu. Mau di negara manapun. Meskipun di Palestina ya. Iya, mau di Palestina, mau di Perancis gitu ya, mau di Jepang. Jadi ngobrolnya ke Sunda we. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, ketemu lagi dengan Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Sobat Ide, menjadi seorang PNS adalah sebuah pilihan. Dan ketika sudah menjadi seorang PNS, maka dirinya sendiri yang akan menentukan apakah dia menjadi PNS yang biasa saja melakukan rutinitas seperti biasa, datang ke kantor pagi, kemudian pulang di sore hari, atau menjadi PNS yang menginspirasi, berkarya, penuh dengan inspirasi. Nah, bintang tamu Ide Podcast kali ini adalah salah seorang yang sangat spesial karena punya prestasi segudang, kemudian juga punya karya yang luar biasa. Siapakah dia? Kita simak dulu kiprahnya di video berikut ini. Check it out. Halo, selamat datang di vlog ini Teh Rita. Sobat Ide, nah langsung aja kita ketemu dengan bintang tamunya. Siapakah dia? Mbak Rita Nurlita. Apa kabar Mbak Rita? Alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Mbak Fitri sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Sobat Ide. Saya Rita dari Diskominfo Kota Depok. Oke. Wah, ini memudahkan tamunya soalnya udah langsung kenalin sendiri. Jadi saya nggak perlu mengenalkan diri. Aduh, belum ini ya. Jadi Mbak Rita bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok ya. Betul. Sebelum di Depok Mbak pernah bertugas di mana? Ya, saya tuh sebelumnya di ini ya di Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan jauh banget ya? Ya, waktu itu ikut suami memang ya. Okay. Jadi suami bertugas di daerah Kalimantan Selatan, saya mengikuti. Alhamdulillah menjadi PNS di sana. Di bagian humas juga dulu di Setda ya. Di bagian Setda, di bagian peliputan. Berapa tahun di sana? Di sana sekitar kalau tinggal ininya sih 6 tahun ya totalnya. Kalau 6 tahun tinggal di Tabalong. Ya. Lalu suami berdinas ke Depok, kami alhamdulillah bisa mengikuti. Dan alhamdulillah nih sudah 10 tahun ya ini, udah mau tahun ke-10 kami di Kota Depok. Di Depok. Oke, berarti luar biasa. Pindah ke Depok ini ya, perpindahan wilayah kerja ya istilahnya. Betul, ya. Nah, berarti CPNS-nya itu di Tabalong. Ya, betul. Kenapa akhirnya memilih menjadi PNS, Mbak? Menjadi PNS sebetulnya aku tuh kuliah di bidang jurnalistik ya, di ilmu komunikasi jurusan jurnalistik, kemudian sambil berkarir ya, sambil menjadi freelance untuk salah satu media di Kota Bandung selama 2 tahun. Nah, jadi saat itu memang senang sekali bertemu orang baru, terus menemukan hal-hal baru gitu ya, belajar hal-hal baru gitu. Nah, kemudian setelah itu saya menjadi pekerja sosial, Mbak Fitri. Oke, berarti setelah jurnalis, ya, kemudian berkiprah di pekerja sosial ya? Betul. Kalau pekerja sosial itu nggak tanpa gaji atau digaji tapi... Ya, volunteer ya. Volunteer ya, tapi memang kita jadi menemukan banyak hal juga ya. Saat di sana, mungkin jiwanya ke sana ya, Mbak Fitri. Jadi saya memang tanpa saya sadari ya, waktu itu kan masih mahasiswa gitu ya. Panggilan jiwanya lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak. Kemudian saat itu pun ketika saya menjadi pekerja sosial, concern saya memang lebih pada pendampingan anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus ya. Misalnya saat itu ada anak-anak yang putus sekolah, buruh anak jalanan, kemudian anak-anak yang dilacurkan gitu. Di sana saya memberikan pendidikan ya, maksudnya mengajar, mengedukasi, ya. mengajar. Bentuknya apa itu Mbak? Keterampilankah? Semacam keterampilan ya? Keterampilan, ada soft skill gitu ya. Kemudian mendampingi juga bila misalkan ada anak yang terlantar atau misalkan dia melarikan diri dari rumah gitu ya. Mereka melarikan diri dari rumah, terus datang ke rumah singgah kita. Jadi di sana kita
melakukan pendampingan baik secara emosionalnya, psikologisnya maupun secara fisiknya ya, supaya dia merasa nyaman, kemudian kita mengetahui apa yang dia alami dan nanti bisa dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi yang mudah-mudahan jauh lebih baik gitu. Oh gitu, Ya, luar biasa ya. Jadi pernah jadi volunteer di rumah singgah itu ya? Ya, kemudian mengajar juga untuk anak-anak misalnya paket A, paket B gitu. Seperti itu. Jadi memang dulu juga sudah senang menulis ya. Jadi aktivitas menulis itu tidak pernah lepas gitu karena mungkin Sejak kapan tuh Mbak? kalau menulisnya sendiri sebetulnya senangnya karena membaca ya. Karena waktu dari kecil sukanya baca. Jadi nggak tahu kayak pengen nulis seperti ini gitu. Oh, gitu. Seperti buku ini, seperti buku itu gitu. Akhirnya saya mengembangkan menulis itu, seingat saya mulainya tuh dari SMP ya. Sejak SMP udah mulai nulis. Ya. Tapi itu masih SMP tuh kayak nulis puisi yang gitu-gitu ya, masih belum inilah, masih untuk pribadi gitu. Nah, SMA oleh kakak kebetulan waktu itu banyak diarahkan ya untuk mengirimkan karya misalkan ke media mana, kemana gitu. Akhirnya dikirim? Iya, akhirnya saya coba kirim, ada yang dimuat, banyaknya yang enggak gitu. Jadi udah pernah coba ini ya kirim, kemudian udah. sebagian ada yang dimuat di majalah gitu atau di koran ya? Di majalah atau di koran, tapi banyaknya enggak, gagal gitu. Nah, tapi ketika kuliah pun mungkin karena saya melihat figur kakak ya, kakak yang luar biasa ya, beliau tuh mungkin tokoh idola saya gitu ya. Jadi apapun yang dia lakukan tuh saya ngikut gitu. Jadi ketika dia jadi wartawan, saya tuh banyak melihat pekerjaannya gitu, sehingga saya terus aja menulis gitu. Ketika kuliah pun saya setelah dari Piksi ITB ya ngambil web programmer, ternyata saya mungkin jiwanya bukan di sana ya, bukan menjadi seorang programmer gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di di Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Nah, lalu saya memilih jurusan jurnalistik. Di situ saya sambil freelance itu ya, menjadi penulis gitu, menjadi wartawan waktu itu. Nah, di situ sampai hari ini ya saya masih menginginkan terus sampai akhir hayat saya nanti ingin terus menjadi penulis ya? Gitu ya. Jadi dimanapun saya berada biasanya justru itu ya skills yang tidak pernah saya tinggalkan ya. Waktu di pekerja sosial saya juga menulis buku Mbak untuk waktu itu dari Yayasan Bahtera bersama UNESCO ya, bekerja sama untuk anak-anak. Pernah nggak Mbak Rita pengalaman yang tadi ya didapat itu selama jadi volunteer itu kemudian ditulis dalam sebuah kisah, buku atau cerita gitu? Ya sebetulnya Mbak Fitri ingin sekali ya. Jadi waktu itu saya pernah di jalan gitu ya, ketika sedang memberikan edukasi kepada anak jalanan. Kan anak jalanan dulu tuh seringnya keluar malam-malam gitu. Jadi saya memberi pelajaran misalkan ya, dia mendampingi mereka tuh saya suka terpikir gitu ya, kayak ya Allah luar biasa apa yang ketika saya ada di sini tuh kan pasti ada sesuatu rahasia yang saya nggak tahu apa gitu ya, kehendak Allah gitu. Dan saat ini kalau saya berefleksi lagi kepada perjalanan hidup saya di masa lalu gitu ya, kesulitannya, kemudahan dan segala macamnya gitu ya, dinamikanya gitu, ada perasaan itu sering terbersit ya. Jadi saya merasa mungkin akan ada suatu saat nanti ya, ada masa yang tepat gitu bagi saya untuk mengemas semua perjalanan yang pernah dilalui itu gitu ya. Jadi belum sempat ditulis ya Mbak ya? Kerangkanya sudah, saya punya beberapa outline Mbak Fitri. Berarti udah dalam rencana ya? Ya, cuman mungkin angle-nya belum menemukan. Kemudian apakah akan ditulis dalam bentuk fiksi atau genrenya apa misalnya nanti seperti tapi sudah terpikirkan ya untuk menulis. Ya. Mbak Rita balik ke pertanyaan yang tadi nih. Terus jadinya kenapa akhirnya memilih menjadi PNS Mbak? Iya. Menjadi PNS itu sebetulnya sejujurnya saya memang dulu belum terpikir ya, tidak terpikir untuk menjadi seorang PNS. Dulu gitu. Cita-citanya apa Mbak? Saya tuh ingin jadi kayak Mbak Fitri gini, jadi penyiar, jadi host news anchor ya. Saya tuh idola banget dulu sama Sandrina Malakiano dan Najwa Shihab gitu ya. Gitu. Saya kan anak jurnalistik gitu ya, jadi dimanapun mereka dulu ada Ghost to Campus gitu kan Mbak ya. Jadi dimanapun mereka memberi materi gitu, saya tuh kalau nggak tentang penulisan pasti tentang itu gitu, tentang jadi memang dari kecil tuh udah impiannya ke arah sana dulu, ya, di bidang jurnalistik ya atau udah kayak pengen ke situ gitu. Nah cuman nggak tahu ya, mungkin entah apa ya Mbak Fitri ya, ya mungkin karena kurang pede atau segala macam. Dan waktu itu saya memang secara suara dan sebagainya tuh kayak
aduh bisa nggak ya, bisa nggak pede gitu loh Mbak Fit. Nah akhirnya ya udah saya mundur mundur apa namanya ya nggak ke arah situ gitu. Makanya nih nanti mungkin bisa nyambung ke arah kenapa saya bikin saya merasa bahagia banget ya di era digital ini ada Digital. YouTube gitu Iya, ya. Jadi betul. Saya kan kemarin kan sempat viral tuh Mbak Rita bikin vlog tuh ya. Itu kan bermanfaat banget ya. alhamdulillah. Informasinya jadi sampai ke masyarakat gitu. Nah, itu Ya. akhirnya kenapa muncul ide ngevlog tuh, Mbak? Oh ya, ide ngevlog ini sebenarnya saya kan merasa saya nih humas pemerintah ya Mbak ya. Saya ingin sekali mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang komunikatif, yang orang mudah gitu, orang mudah mengerti. Kadang kan ada bahasa-bahasa kebijakan yang mungkin dipahaminya tidak oleh banyak orang gitu ya. Nah, saya ingin mencoba mengkomunikasikan, mengekstrak itu gitu ya, kemudian mengkomunikasikannya dalam bahasa sehari-hari yang bisa diterima oleh semua kalangan. Karena kan audiens kita, audiens yang apa namanya halayak kita, masyarakat kita ini kan berbeda-beda ya secara demografis gitu di kota Depok ini gitu. Jadi saya berharapnya bisa diterima dengan mudah oleh siapapun gitu. Nah, karena itu alhamdulillah dengan adanya teknologi gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah memiliki kanal YouTube sendiri, Mbak Iya, Fitri. betul. Nah, jadi dari situ mulai berpikir, oh kayaknya bisa gitu ya untuk kita coba mengkomunikasikan hal-hal yang mungkin rumit atau yang mungkin belum diketahui menjadi lebih mudah. Seperti itu aja sih Mbak Fitri, karena ingin mengkomunikasikan kebijakan dengan lebih mudah kepada masyarakat gitu. Sampai sekarang masih berlanjut vlognya, Mbak? Vlognya saat ini saya lagi fokus ingin menulis dulu Mbak Fitri. Gitu. Ya, Jadi sekarang fokus nulis dulu nih ya. ya, jadi lebih di belakang dulu gitu. Saya ini saat ini lagi pengen banget belajar banyak tentang strategi komunikasi ya Mbak Fitri ya. Jadi mengomunikasikan ketika kemarin membuat vlog itu kan kalau dalam komunikasi itu adalah kegiatan di hilir ya. Di hilir. Jadi di hilir itu adalah pemilihan kanal-kanal media yang akan kita gunakan untuk mengomunikasikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, sekarang saya ingin coba belajar dari hulunya. Jadi kita membuat strategi yang komprehensif akan mengomunikasikan program apa, lalu kita buatkan strategi mulai dari pemilihan kanalnya, kemudian pemilihan audiensnya, mencari key message-nya, hingga nanti misalnya dari perencanaan ini hingga nanti di akhir tuh dievaluasi, ada audit komunikasinya gitu Mbak Fir. Jadi saat ini mungkin untuk kegiatan ngevlognya berhenti dulu karena saya ingin lebih banyak memperdalam dulu di sini. Oke, luar biasa nih Mbak Rita. Kalau tadi ngobrolin, tadi Mbak Rita sempat singgung ya terkait kakak ya, yang menjadi idola, yang menginspirasi Mbak Rita sampai bisa jadi sekarang seperti sekarang ya. Boleh cerita sedikit Mbak, kakak itu tadi jurnalis di mana? Oh iya, jadi sebetulnya kakak saya ini background pendidikannya itu di apa ya, teknik ya, dia tuh dari ITB gitu. ITB. Jadi kakak saya ini background pendidikannya sebetulnya bukan dari jurnalistik ya, walaupun dulu kuliah sempat 2 gitu. Satu di kimia ITB, satu lagi di jurnalistik Unpad. Ambil dua sekaligus. Iya, ambil 2 sekaligus. Waktu itu kebijakannya masih membolehkan ya. Nah, hanya karena mungkin keteteran ya secara waktu. Betul, waktunya kan bisa jadi barengan ya. Kuliah di sini kuliah, di sana juga kuliah. Dan memang saat itu orang tua kami itu sangat ingin sekali punya anak yang kuliah di ITB gitu. Walaupun jiwanya kakak ini sebenarnya emang pinter banget lah kakak saya itu. Idola kami semua gitu ya. Sekarang sudah meninggal, semoga Allah menyayangi almarhumah ya. Amin. Ini COVID ya Mbak kemarin ya? Iya, kemarin karena COVID ya di gelombang kedua almarhumah tidak bisa bertahan gitu. Luar biasa sekali, orang yang sangat luar biasa dari sisi kebaikannya maupun ilmunya ya, itu benar-benar pejuang keluarga bagi kami. Ini gitu. Kakak nomor berapa Mbak? Nomor pertama. Mbak Rita nomor? Saya kelima. Nomor 5. Nah jadi beliau itu kuliah akhirnya memilih di ITB gitu waktu itu ya, karena untuk membahagiakan orang tua juga gitu, dan mungkin memang beliau juga pilihan beliau juga gitu. Nah tapi beliau itu tetap ketika lulus kuliah itu kuliahnya bekerjanya di bidang jurnalistik gitu ya.
Waktu itu menjadi wartawan di majalah Umat sama di Warta Ekonomi, Mbak Fitri. Lalu setelah itu S2-nya pun beliau mengambil ilmu komunikasi sih waktu itu. Ya, jadi saya melihat semua kiprah-kiprahnya di bidang komunikasi tersebut karena beliau punya banyak sekali kegiatan gitu ya, banyak sekali organisasi yang luar biasa juga hebat gitu. Tapi saya mungkin yang saya idolakan itu, yang saya turuti jejaknya itu adalah di sisi komunikasinya ini, ilmu komunikasinya ini. Jadi ketika beliau menjadi jurnalis, saya tiba-tiba ingin jadi jurnalis gitu ya. Ketika beliau misalnya ini juga di di bidang sosial kemasyarakatan gitu ya, saya juga mengikuti gitu. Oh gitu, jadi Ya, mengikuti jejak kakak ya. betul. Nah kemudian setelah jadi PNS nih Mbak, kan di PNS itu ada 2 karir ya, pilihan ya, opsi. Kita mau berkarir di fungsional atau di struktural, dan Mbak Rita memilih di fungsional, Pranata Humas ya. Dan itu nyambung banget ya sama jurnalistik yang Mbak Rita cintai banget nih dunianya gitu ya. Akhirnya kemudian memilih menjadi fungsional ya. Alasannya apa sih kemudian akhirnya jadi fungsional Pranata Humas? Oke. Menjadi fungsional sendiri pertama sih ketika saya mendaftar jadi PNS, Mbak Fit, memang formasinya sudah muncul ya. Sudah muncul, walaupun saat itu belum ada belum fungsional gitu. Masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang struktural atau fungsional umum gitu ya. Nah, yang kedua, ketika fungsional ini sudah mulai terpetakan gitu, sudah ada petnya, saya merasa cinta sekali gitu dengan profesi ini. Kayak anak sekarang tuh bilangnya gue banget gitu ya. Jadi saya tuh kayak cinta banget gitu dari kuliah kan ilmu komunikasi, kemudian bekerja juga di bidang yang berhubungan dengan komunikasi, dan sekarang yaitu bekerja sebelum PNS ya, dan sekarang di PNS pun berhubungan dengan komunikasi. Dan ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu tuh saya merasa nggak ada capeknya gitu ya. Jadi ada banyak banget hal yang ingin saya ketahui lagi, ingin saya lakukan, ingin saya praktikkan untuk masyarakat gitu ya. Jadi saya merasa kayak, oh ini jalur yang tepat gitu, karena di fungsional ini memungkinkan kita untuk berkreasi, untuk menjadi lebih kreatif ya, mengemas apapun dalam bidang komunikasi, mulai dari perencanaan hingga nanti audit komunikasi gitu ya, evaluasinya gitu, seperti itu. Dan itu pun secara jenjang itu kan kita ini ya Mbak ya, maksudnya dalam setiap jenjang itu kan ada butir-butir angka kredit, butir-butir kegiatan maksudnya yang harus kita lakukan. Dan dari semua butir itu, baik di tingkat pertama hingga madya, itu tuh tidak ada yang tidak saya sukai. Gitu. Semuanya jadi, suka deh, pokoknya gue banget deh ya, benar. Ya, jadi kayak saya tuh kayak tidak ada bosannya, tidak ada lelahnya bekerja ini gitu, kayak bahagia aja gitu. Betul. Ketika akan berangkat bekerja itu, saya sudah menyiapkan saya akan melakukan apa hari ini, apa yang ingin saya berikan untuk Pemkot Depok dan untuk masyarakat hari ini gitu. Ya termasuk yang saat ini hingga saat ini ya saya alami gitu, saya peroleh gitu, karena saya memang suka banget gitu ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tentang kehumasan ini gitu. Sampai akhirnya mendapat penghargaan ya, penghargaan Pranata Humas ya Mbak, tingkat nasional. Iya, nah itu penghargaan apa sih Mbak? Itu jadi yang terakhir itu saya alhamdulillah karena karunia Allah ya Mbak Fitri, saya mendapat penghargaan sebagai Pranata Humas Gold Winner untuk Pranata Humas terbaik tingkat nasional ya, untuk kategori pemerintah daerah. Nah itu diberikan karena saya rasa mungkin dari ini ya, dari kiprah kita sebagai humas pemerintah gitu, juga dari rekam jejak yang sebelum-sebelumnya kita pernah lakukan gitu ya. Jadi memang ini kayak kesinambungan gitu Mbak Fitri. Jadi dulu saya mungkin awalnya tuh dari menulis juga ya Mbak Fitri ya. Jadi semuanya semua berawal dari menulis ya. Saya tuh ngerasa kayak ya Allah ya mungkin ini gitu ya jalannya gitu ya, atau mungkin menulis ini bagi saya tuh berkah yang luar biasa gitu. Jadi awalnya itu kan dari tingkat kota dulu ya Mbak Fitri, mengikuti lomba Korpri gitu ya, lomba menulis ilmiah Korpri gitu. Kemudian
Nah, Ini sebelum lanjut Mbak, jadi buat Sobat Ide nih yang anggota Korpri Kota Depok ya terutama, nanti sebentar lagi nih ada HUT Korpri gitu. Jadi saya endorse dulu nih Mbak. Oke, oke. Jadi ternyata memang lomba yang dilakukan Korpri itu memang bisa menjadi step atau tahapan untuk batu loncatan kita gitu ya, untuk bisa melangkah ke yang lebih tinggi gitu. Jadi bisa membuka prestasi-prestasi yang lain gitu ya. Iya, Jadi bisa jangan banget. sampai ketinggalan nih gitu Betul, maksudnya. iya betul Sebentar banget. lagi nih November Korpri ulang tahun November. Mbak. Harus banget ikut ya Nah, teman-teman. Jadi memang kalau prestasi, sebetulnya kan dari dulu saya memang sudah senang ya menulis itu yang Mbak Fitri tahu itu. Cuman ketika ikut lomba Korpri ini mendapat penghargaan, lalu mungkin terlihat ya atau gimana gitu ya. Kemudian ditambah dengan beberapa aktivitas saya yang lain, khususnya di bidang literasi digital Mbak, di bidang internet sehat dari tahun 2012 ya, yang juga menghasilkan sebuah buku ya, itu dari pengalaman saya di lapangan bersama teman-teman Diskominfo gitu, dan itu mendapatkan buku dengan masuk ke dalam nominasi buku nonfiksi anak terbaik di tahun 2016 gitu ya, alhamdulillah sekali gitu. Itu adalah dari pekerjaan yang kita lakukan ya, kalau kita ke kelurahan, ke kecamatan, bertemu masyarakat gitu ya, mendapatkan mendapatkan suara-suara atau masukan dari mereka, kekhawatiran mereka gitu ya terkait penggunaan internet pada anak-anaknya gitu. Lalu akhirnya dibuat dalam sebuah cerita gitu, dan alhamdulillah mendapatkan itu. Nah kemudian ditambah juga dengan yang lomba Korpri tadi, sehingga akhirnya saat itu saya diminta untuk mewakili Kota Depok ya di lomba lomba PNS berprestasi ya untuk di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, dari waktu itu juara kedua ya Mbak ya. Nah itu kan dapat hadiah umroh tuh kalau nggak salah ya. Itu gimana ceritanya? Kalau nggak salah kan hadiah umroh itu untuk juara 1 ya. Iya. Ya. Kenapa Mbak Rita kan juara 2 nih? Kenapa akhirnya berangkat umroh? Padahal umroh itu untuk juara 1 tuh. Ya juara 1-nya waktu itu memang berangkat juga ya. Oh berangkat juga ya, betul. Berarti jadi, memang juara 1 dan 2 yang berangkat umroh. Ya alhamdulillah, saya waktu itu ketika di tahun saya, kalau tahun sebelumnya jadi saya tuh tahun sebelumnya tuh cuma juara 1 soalnya. Kayak ngerasa ya Allah ini hadiah banget dari Allah gitu ya Mbak Fitri. Jadi semua yang saya raih, semua yang penghargaan ataupun hadiah-hadiah, misalkan dulu saya mewakili ke Thailand gitu ya untuk konferensi dengan negara-negara Asia dengan pegiat-pegiat literasi digital gitu ya. Di sana itu tuh semua yang saya alami, saya dapatkan, saya raih itu saya merasa memang tidak pernah terencanakan sebelumnya gitu. Ketika saya melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu, saya memang tidak pernah menargetkan ini harus dapat penghargaan atau ini harus dapat apa tuh, enggak gitu. Yang penting lillahi ta'ala aja ya, karena Allah aja pokoknya gitu ya. Karena memang ketika kita turun ke lapangan gitu ya, bertemu dengan masyarakat, melihat kondisi di lapangan seperti apa gitu Mbak Fitri, kita jadi melihat ada masalah apa, lalu apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita kontribusikan, khususnya misalnya kita nih dari bidang kita misalkan ya, bidang ilmu komunikasi dan infokom lah gitu ya. Nah dari situ dengan seperti itu akhirnya kan kita bisa membuat sebuah kegiatan atau sebuah produk yang bisa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke. Nah sampai di sini nih jadi ketahuan ya Mbak. Jadi ketahuan. Jadi itu value-nya ya yang saya melihat Mbak Rita berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kalau dia melakukan tugas rutin seperti biasa ya sudah, dia hanya mendapatkan tugas rutinnya aja gitu. Tapi kalau dia bisa melihat permasalahan yang ada gitu ya di masyarakat, masalahnya apa sih, kemudian bisa menemukan solusinya, kemudian punya ide untuk bisa memecahkan masalah itu tadi gitu. Itu saya dapat di Mbak Rita. Jadi ternyata memang ya value-nya di situ ya. Akhirnya menjadi Mbak Rita berbeda dengan yang lain kan ya. Kemudian akhirnya diberikan penghargaan tadi, memang layak gitu Mbak. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Fitri. Jadi saya merasa ya Mbak Fitri, walaupun PNS ini dulunya bukan cita-cita saya ya Mbak Fitri, tapi setelah saya menjadi PNS gitu, dengan semua dinamika yang saya alami gitu ya, dengan proses-proses yang kita lewati gitu, saya merasa ya Allah, menjadi ASN ini adalah pekerjaan yang luar biasa ya. Kita ini
sangat bisa kita kita ini memiliki banyak sekali hal gitu ya yang bisa kita lakukan untuk Betul, masyarakat betul baik banget itu. ya. Kita ini sangat strategis gitu ya, Ya, punya fasilitas dan sebagainya. Nah, dari apalagi ya ketika saya di Diskominfo ini kan berjejaring dengan teman-teman wartawan, teman-teman komunitas gitu. Di sini kan kita bisa banyak silaturahmi ini saling berbagi ide untuk ya, kolaborasi ya. kolaborasi. Terus kita juga tahu potensi-potensi mereka, terus bertemu juga dengan masyarakat, kita juga tahu potensi apa di sini misalkan. Lalu kita bisa mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang memiliki. Ya, Ya misalnya ada masyarakat membutuhkan nih pelatihan tentang bikin animasi gitu. Lalu kita juga kenal dengan teman-teman komunitas yang dia jago bikin ya, animasi misalnya. Nah, orang-orang ini kan mereka tuh jiwa berbaginya tuh sangat tinggi ya. Ingin memberi juga kepada masyarakat gitu. Nah, kita sebagai orang pemerintahan yang mengetahui informasi-informasi ini bisa menjadi apa namanya? link ya, iya, fasilitator. fasilitator. Gitu. Ini salah satu contoh aja ya, ada Ya, banyak sekali sebetulnya dari yang sekian banyak ya. betul. Nah, ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, itulah yang selama ini dilakukan gitu ya, Mbak Fitri. Saya di bidang literasi digital itu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Teman-teman media juga alhamdulillah sangat support ya Mbak Fitri untuk memberitakan, menggaungkan gitu ya. Menggaungkan pesan-pesan tentang pemanfaatan internet yang sehat, yang bijak ini gitu. Walaupun mereka tidak kita berikan apa-apa gitu ya, mereka dengan senang hati Senang hati ya. membantu ya. Ketika saya launching buku pertama itu yang mengisi acaranya teman-teman komunitas, Mbak. Jadi mereka kayak, "Teh kita ramaikan ya," gitu. Mereka yang ngisi acaranya. Terus teman-teman wartawan juga membantu mempublikasikan pesan-pesannya ya, pesan-pesan dari isi buku ini tentang internet yang aman, yang bijak untuk anak-anak gitu. Nah ini luar biasa ya. Belum lagi untuk program-program lain ya, saya rasa menjadi ya banyak hal lah yang bisa, itu hanya contoh kecil ya bagaimana satu program bisa begitu bergema gitu ya. Dan itu ketika menjalankan itu tuh kayak mengalir begitu saja Mbak Fitri ya. Jadi kayak ya tidak ada, saya tidak terpikir sama sekali pada akhirnya ternyata buku tersebut mendapat nominasi buku terbaik misalnya, atau saya sendiri mendapat penghargaan pada akhirnya ya setelah 5 tahun misalnya. Kemudian saya mendapat beberapa penghargaan, termasuk hadiah-hadiah dari Allah ya, berupa perjalanan-perjalanan yang luar biasa dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa Mbak Fitri. Jadi saat ini saya ada di jaringan nasional literasi digital ya, namanya Siberkreasi. Saya bertemu dengan para pegiat literasi digital dari seluruh Indonesia gitu. Dan saya senang sekali bisa bertemu, kemudian mencari ilmu ya, mendapat ilmu dari Bertukar mereka, pengalaman, bertukar pengalaman juga gitu. Dan saya tuh menjadi ASN sekarang ya, rasanya tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu itu hanya namanya tuh hanya bisa saya baca di koran misalnya, atau hanya bisa saya nonton di TV gitu. Saat ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama gitu. Jadi ini menurut saya menjadi PNS ini luar biasa ya, apalagi di jejaring teman-teman humas-humas pemerintah yang sekarang ada di organisasi Iprahumas ya. Jadi itu juga memberi wawasan baru lagi pada saya gitu. Jadi ketika kita menjadi ASN, menurut saya kita tidak bisa ya kalau sebaiknya gitu ya. Kalau saya sendiri karena dari kecilnya memang senang kesana kemari ya Mbak Fitri ya, senang dengan hal-hal baru gitu, senang dengan tantangan, senang melakukan hal-hal bereksperimen dan sebagainya lah ya. Mbak Rita bisa senang hal baru, kemudian punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu bagaimana sih orang tua mendidiknya dulu sampai bisa seperti itu gitu? Saya sih ngerasanya bapak ya, almarhum bapak sama mama tuh memang sangat ini ya. Pertama banyak diskusi ya. Jadi dua-duanya udah nggak ada ya Mbak? Mama masih ada, Mama masih alhamdulillah ada. ya. Bapak sudah almarhum. Nah, jadi bapak itu membebaskan ya. Jadi kita tuh kayak memanusiakan manusia tuh ya. Kalau sekarang kita kenal itu tuh, saya merasa dulu ayah saya mendidik seperti itu gitu. Jadi dari kecil tuh saya sudah diperkenalkan dengan sejarah, sastra, mungkin filsafat gitu ya. Filsafat tuh dulu nggak ngerti gitu, yang bapak ceritakan tuh apa gitu. Tapi sekarang saya menemukan gitu, oh ini tuh, sekarang kan kita udah lebih banyak gini ya. Jadi oh ini ya dulu tuh maksud bapak gitu. Jadi saya rasa sih orang tua lebih banyak
memahami ya, mereka menjadi sahabat gitu. Jadi sahabat bagi saya untuk bisa bercerita, untuk bisa mengeksplorasi banyak hal lah gitu ya. Sehingga ketika menjadi sahabat itu Mbak Fitri, kita tuh kalau misalkan saya ya, ketika saya mendapatkan sesuatu, misalkan mendapatkan ranking atau juara apa, saya tuh yang pertama dicari itu adalah mama atau bapak gitu ya, atau kakak saya yang almarhumah gitu ya. Atau ketika saya sedih juga yang akan saya cari pertama tuh mereka gitu. Jadi mereka yang selalu pertama. Dan ini sampai sekarang Mbak Fitri, kemanapun saya pergi ke tempat-tempat manapun gitu ya, saya tuh kalau misalkan akan traveling kemana gitu, itu tuh biasanya list negara pertama yang saya ingin kunjungi itu adalah negara yang dulu pernah kami diskusikan bersama-sama ketika kecil gitu. Jadi ada negara-negara yang dulu tuh Bapak suka cerita tentang negara ini gitu. Akhirnya udah datang tuh Mbak, udah sampai ke negara tersebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kemana aja tuh Mbak? Alhamdulillah Mbak Fitri ke beberapa negara sudah ya. Ke terakhir itu ke ini ya Mbak, ke Palestina, Mesir, kemudian Jordania sama Oman ya. Oman. Tapi memang kayak ke sebelumnya saya pernah juga ke Allah, alhamdulillah ke atas izin Allah gitu ya, memberi kesempatan saya mengunjungi negara-negara seperti ke Perancis gitu ya, ke Eropa, negara-negara Eropa, dan yang itu ya yang mengandung banyak sejarah dulu bersama, cerita-cerita bersama almarhum bapak ataupun kakak gitu ya, banyak sekali sejarah-sejarah di negara-negara tersebut gitu ya, yang mungkin nanti saya ingin juga yang belum itu Mbak Fitri. Yang belum ada tuh, yang belum mana Mbak? Ada banyak sebetulnya ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan gitu ya. Hanya memang saya kalau memilih suatu destinasi pasti akan mengaitkannya kepada sejarah yang pernah saya dengar atau saya diskusikan gitu ya, atau yang pernah diceritakan Bapak gitu, atau yang pernah ada di kalender kamar saya waktu kecil yang ditaruh oleh Bapak gitu ya, negara-negara sampai segitunya ya berarti melekatnya gitu. Iya. Jadi ini negara yang akan aku kunjungin gitu ya. Dan dulu tuh sama sekali nggak tahu gitu akan pergi gitu ya. Nah sama negara-negara yang ada di dalam film-film atau buku-buku favorit saya. Salah satunya yang ingin banget itu ke Inggris ya. Itu belum sempat waktu itu ya, belum pernah gitu ke sana. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan next Inggris ya Mbak. Iya. Setelah COVID selesai ini, mudah-mudahan melandai terus. Saya memang orangnya takut naik pesawat Mbak Fitri, jadi. Tapi kok bisa akhirnya keliling dunia tadi? Ya, itu naik apa Mbak berarti? Ya itu makanya suka ya Allah gitu ya, kalau mau berangkat gitu. Ya kalau terutama pas berangkatnya ya. Kalau pas pulangnya kan jadi mau nggak mau ya gitu kan harus pulang gitu. Nah kalau pas berangkat ini kayak aduh gimana gitu ya. Gitu. Jadi biasanya seperti itu. Dari berapa negara yang Mbak Rita kunjungin yang paling berkesan menurut Mbak Rita, negara mana? Yang tahun 2019 kemarin ya, ke perjalanan jejak Rasul itu Mbak Fitri itu, jadi saya tuh banyak menangisnya itu karena pertama teringat almarhum itu ya. Dulu itu kami almarhum banyak bercerita tentang nabi-nabi, rasul gitu ya, perjalanan, kemudian kita banyak mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, dan di situ kan ada tempat-tempat yang memang di Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi rasanya tuh merasa luar biasa aja ya, menapaki jejak-jejak yang pernah dilalui saat nabi-nabi kita ya dulu. Kemudian yang berkesannya sekali itu karena memang kami pergi bersama orang tua ya. Jadi alhamdulillah bisa bersama mama dan ibu mertua gitu. Yang itu merupakan keinginan terbesar mereka juga ya. Mereka ingin sholat di Al-Aqsa gitu. Dan alhamdulillah Mbak Fitri kesampaian ya, dan saya tuh dari kecil tuh kan seneng banget nonton film ya, yang backgroundnya itu seringkali kan ada tentang ini Mbak, kayak perang salib atau apa ya, film-film klasik gitu Inggris gitu ya. Nah jadi kerajaan-kerajaan saya tuh seneng gitu, dari kecil tuh nonton film-film seperti itu. Nah jadi ketika masuk ke Yerusalem itu, ke Al-Quds ya, saya tuh ada perasaan yang berbeda gitu ya di situ, dan emang negaranya itu bagi saya tuh indah banget, walaupun
nggak tahu ya, di antara semua yang pernah saya datangi gitu ya, Al-Quds itu auranya tuh beda Beda gitu ya. loh, beda sekali. Bertemu juga dengan saudara-saudara kita di Palestina ya, Mbak Fitri, itu juga luar biasa sekali, mendalam ya. Apa ya, ketika kita keluar dari sana tuh rasanya gimana gitu ya, Mbak Fitri, itu luar biasa. Jadi itu perjalanan yang bagi saya dan suami ya, sangat bermakna gitu. Dan banyak memberikan hikmah ke depan ini gitu. Boleh tahu nggak Mbak hikmahnya apa Mbak? Salah satu aja. Hikmahnya apa ya? Ya ingin terus menjadi orang yang lebih baik saja gitu, Mbak Fitri ya. Nah, kenapa tuh Mbak? Kok bisa gitu? Padahal kan kita datang ke sebuah kota yang Iya, belum pernah gitu ya. iya. Tapi Tapi kemudian nggak tahu bisa, ya, Mbak Fit, aku tuh merasa gini ya, entah kenapa ya. Maksudnya kenapa dulu kakak saya almarhumah tuh selalu memotivasi untuk bisa keluar melakukan perjalanan-perjalanan selain di daerah di tempat kita gitu ya. Karena di situ tuh ada banyak hal yang kita temukan dalam diri kita malah ya. Jadi ketika saya keluar gitu ya, semakin jauh saya melangkah, saya itu seperti merasa ke dalam gitu loh. Gimana ya menjelaskannya? Jadi kayak menemukan sesuatu di dalam diri saya gitu. Cuman saya nggak tahu ya prosesnya itu kenapa bisa seperti itu, tapi menemukan makna-makna mungkin ya Mbak Fitri ya, makna-makna eh, hidup, kemana kita akan melangkah, bagaimana kita kan itu negaranya asing ya. ya, Bagi kita kan kita ketika kita ada di sesuatu yang asing gitu, itu nggak tahu ya, kayak menemukan pemaknaan-pemaknaan diri gitu ya. Apalagi kan kalau di bukunya itu ya Paulo Coelho ya kalau nggak salah ya. Jadi sebaiknya kita memang katanya untuk menemukan diri kita itu berkelana ke negara yang kita tidak mengerti bahasanya, kita tidak kenal siapapun di sana, ya. katanya gitu ya. Kalau kami kan masih, saya dengan suami masih kemanapun melangkah kan, saya dengan suami misalkan masih ngobrolnya bahasa Sunda gitu, mau di negara manapun. Meskipun di Palestina ya. Ya, mau di Palestina, mau di Perancis gitu ya, mau di Jepang. Jadi ngobrolnya ke Sunda we. Pakai Ayo bahasa ayo. Sunda aja gitu Ya ya. kemana? Ya kemana gitu. Iya pasarnya di mana gitu. jadi Aduh, untuk bahasa Inggris gitu ya. Seperti itu. Kenapa jadi ke sana Mbak Pita? nggak apa-apa. Kita lagi ngobrol apa sih tadi? Iya gitu. Jadi nggak tahu ya tadi pertanyaan awalnya. Nggak apa-apa Mbak. Ya perjalanan pemaknaan hidup, kenapa ingin jadi lebih baik, nggak tahu ya kenapa ya Mbak, karena kadang ketika kita berada di suatu tempat yang asing ya Mbak Fitri ya, mungkin kita merasa bukan siapa-siapa, Ya, kita tuh apalagi Mbak di nggak tahu ya, aku tuh kalau melihat Yerusalem apa di Al-Quds itu ya, merasa auranya ya, enggak, bagi aku sendiri yang nggak tahu ya, kalau mungkin bagi suami mungkin berbeda pengalaman, cuman bagi saya sendiri tuh kayak ya ada sesuatu yang terasa berbeda gitu, perasaannya. Aku tuh mau Mbak Rita putranya berapa? aku punya dua putri Mbak, Dua putri. Paling besar satu SMP sekarang mau masuk SMA, satu lagi SD kelas 4 Mbak Fitri. di antara dua ini ada yang mau nerusin Mbak Rita nggak? Jalannya Mbak Rita ya? Pengen jadi jurnalis juga gitu? Eh, Kelihatannya yang kakak ini agak mirip saya, ininya apa namanya, karakternya. Jadi dia sedang berorganisasi, sekarang dia jadi ketua OSIS di Hmm. sekolahnya gitu ya. Cuman kalau melihat dari profesi saya kurang tahu ya, karena dia lebih ke seni kayaknya. Jadi kayak mungkin anak-anak zaman sekarang ya pengennya kayak jadi desainer misalkan, atau jadi lebih ke digital gitu ya seperti itu. Tapi kalau menjadi jurnalis saya kurang begitu ini ya, belum kelihatan keinginan ke sana gitu. Tapi dia memang dulu belajar menulis, dia cukup saya rasa bagus tulisannya, walaupun sekarang dia katanya memutuskan untuk enggak menulis dulu gitu. Jadi mungkin mencoba gitu ya. Mbak Rita waktu ini ngajuin tulisan gitu ya, itu pernah ditolak nggak dulu? Waktu ini kan jadi buku, misalnya Iya, pengen jadi buku itu iya. kan ada seleksinya juga ya? Iya, betul Mbak Fitri. Jadi waktu itu ketika buku pertama saya ini Mbak Fitri ya luar biasa. Saya itu menunggunya tuh 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Jadi prosesnya itu saya menulisnya itu sebetulnya sekitar 1 bulan ya.
karena mungkin itu idenya sudah cukup lama dan termotivasi sekali untuk menuliskan dalam 1 bulan selesai. Tapi ketika dimasukin ke penerbit itu proses hingga cetak itu sekitar 2 tahun. Itu tuh buku yang sangat saya inginkan sekali terbit, karena bagi penulis itu ya Mbak Fitri ya, cita-cita terbesarnya mungkin ingin memiliki buku dengan namanya sendiri gitu ya. Jadi saat itu tuh prosesnya bisa dibilang penantian yang sangat panjang gitu, karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah menulis buku lalu namanya saya tidak ada misalnya gitu ya. Misalnya atau nama lembaga misalkan, tapi tidak ada nama sayanya misalnya. Atau menulis atas nama orang lain gitu ya, atau bersama-sama gitu ya. Jadi kadang suka pengen saat itu ya, kala itu sekitar tahun 2009, 2010-an gitu ya Mbak Fitri, itu impian saya, cita-cita terbesar saya adalah ingin menjadi penulis, karena memang almarhum ayah itu ingin sekali memiliki anak yang bisa menuangkan, dia tuh kan bapak tuh pembaca yang sangat yang sangat aktif gitu, tapi bapak tidak bisa menulis gitu, dan bapak tuh merasa anaknya itu saya misalkan memiliki punya kemampuan potensi di situ ya. Jadi tapi terus ketika diterbitkan bapak masih ada waktu itu? Ya, jadi sempat ya. Walaupun sebetulnya bukan buku yang baca bukunya Mbak Rita ya sempat, walaupun sebetulnya mungkin bukan buku yang seperti ada dalam bayangan Bapak gitu ya. Jadi dulu tuh saya ingat sekali dengan buku ini bagi saya tuh bersejarah banget Mbak. Karena Bapak tuh kan Bapak merasa saya bisa menulis, lalu Bapak meminta saya, waktu itu saya bisnis ya. Lagi bagus-bagusnya bisnis, lalu Bapak bilang, "Teh, Bapak alhamdulillah senang banget gitu ya dengan bisnis yang Teteh lakukan, dengan pekerjaan." Bisnis apa Mbak kalau boleh tahu? Dulu saya berjualan hijab. Ya, dari kampung saya kebetulan di sana banyak pengrajin Mbak Fitri. Di Cicalengka itu? Di Cicalengka iya. Jadi mereka menjualnya ke pasar besar ya, kayak ke Tanah Abang, ke Tegal Gubuk gitu dan sebagainya. Itu sama Mbak Rita di brand gitu ya, kemudian dijual. Ya, karena di sana kan supaya waktu itu internet belum semasif sekarang ya. Jadi adik saya memproduksi, karena banyak penjahit-penjahit di sana supaya bisa mendapat pekerjaan ya Mbak Fitri. Namun adik saya punya kekurangan dalam sisi pemasaran. Nah, saya alhamdulillah saat itu jaringannya cukup banyak teman-temannya gitu ya. Jadi saya yang memasarkan, dan alhamdulillah itu sampai wah luar biasa lah gitu. Sampai waktu itu sempat juga saya terpikir untuk keluar dari PNS. Gitu. Ya. Berarti untungnya menggiurkan ini kayaknya. Iya, kalau secara finansial ya, secara rupiah ya. Cuman ya gitu, waktu itu memang qadarullah ya, Bapak waktu itu bilang, Bapak alhamdulillah senang banget dengan semua yang Teteh dapat gitu. Hanya Bapak tuh merasa Teteh tuh punya potensi menulis. Bapak ingin sekali punya anak yang bisa menulis gitu. Nah, dan menulis ini dalam arti menerbitkan buku gitu. Karena kalau menulis di media saya juga sudah ya waktu itu ya. Nah, dari situ asalnya sih biasa-biasa aja Mbak Fitri. Cuman ketika Bapak sakit stroke, di situ saya mulai khawatir gitu ya. Saya tuh kayak, ya Allah, saya ingin banget membahagiakan Bapak, dan saya ingat yang Bapak inginkan adalah memiliki anak yang menulis buku gitu. Nah, dari situ saya langsung menulis gitu, ikut pelatihan kemana-mana sampai saya kejar gitu ya. Kalau di Jakarta saya ikut bawa-bawa bayi gitu ya. Saya pengen banget bisa menulis gitu buku. Boleh cerita nggak Mbak isi bukunya? Isi bukunya ini tentang sebenarnya tentang teknologi ya, tentang bagaimana sih memanfaatkan internet ini secara baik, secara produktif, secara bijak untuk anak-anak secara aman gitu ya. Tapi kan kalau kita sampaikannya seperti itu takutnya kayak menggurui gitu. Jadi kayak, itu dikemas dengan berbeda? Iya, novel. Jadi aku bikinnya dalam bentuk novel yang petualangan gitu ya. Judulnya Terjebak di Dunia Maya. Jadi ya ada anak yang memang terjebak di sana gitu, dan kita menciptakan karakter-karakter yang memang bervariasi gitu ya. Di dunia maya itu kan ada yang baik, ada yang monster, ada yang takut segala macam gitu. Jadi kita coba asosiasikan gitu di dalam sana gitu. Nah, itu buku itu saat itu tahun saya kirim itu sekitar 2013 Mbak Fitri, dan itu baru terbit 2015 ya. Berarti ya, tapi lama itu juga. Betul Mbak. Jadi saya tuh kayak penuh dengan tangisan ya. Kenapa tuh? Karena gini, saya tuh takut Bapak tuh kan sakit stroke waktu itu ya. Sementara saya tuh ingin sekali memperlihatkan buku gitu kan ke Bapak gitu. Jadi kayak ya Allah pengen ya
dimudahkan Iya. dan sebagainya lah, doa-doa yang banyak itu gitu. Tapi memang tidak sama sekali, tidak dari penerbit itu tidak ada informasi selama 1 tahun itu Mbak Fitri gitu. Baru di tahun setelah 1 tahun baru penerbitnya bilang, Bu, ini ada naskah gitu dari Bu Rita, sudah dikirim ke penerbit lain belum Bu? Karena mungkin sudah lama ya. Oh belum, kata saya. Mbak, bagaimana kalau kami terbitkan? Wah Mbak Fitri, itu yang namanya Oh hari gitu, bahagia ya. sekali itu ya, sampai ya Allah senang banget gitu ya, bilang sama Bapak gitu Iya. ya, itu senang banget. Tapi setelah kabar itu tuh masih lama, ternyata Ya masih Allah. tidak ada ngabarin lagi, saya sampai harap-harap cemas gitu ya. Itu benar-benar kayak penantian banget gitu. Tapi mungkin Allah menyimpan itu dengan sedemikian rupa karena akhirnya indah gitu ya Mbak Fitri. Jadi saat itu mungkin kalau terbit di 2013 mungkin orang belum terlalu banyak yang membutuhkan buku tersebut Mbak. Kenapa tuh? Ya, iklim berinternetnya mungkin belum Belum semasif pada 2015 ya. betul. Kemudian saat itu juga saya kan belum banyak ini ya, belum banyak temen di Depok ini. Iya. Masih inilah, masih baru-baru gitu. Iya, baru pindah ya. Betul. Nah, di 2015 ini banyak sekali sahabat-sahabat gitu ya, yang sehingga ketika buku itu terbit, mereka itu dengan tanpa saya minta atau apa, sangat support gitu Mbak, kayak wah teteh keren punya buku teh, aku promosiin teh nanti ada di tayangan aku ya teteh ini gitu. Jadi termasuk ketika yang launching tadi itu ya, yang saya sampaikan gitu, bagaimana supportnya teman-teman yang di komunitas, di teman-teman media gitu, itu luar biasa gitu. Dan di situ akhirnya tercipta sebuah komunitas Mbak Fitri, karena banyak orang tua yang merasa butuh ya, dengan dia membaca buku itu banyak berkonsultasi ke secara wapri gitu ya, secara ngechat gitu, Oh gitu. ngechat saya di Facebook misalnya. Lalu akhirnya ini sangat dibutuhkan. Saya merasa tidak hanya di kita saja ya sebagai orang tua saya gitu maksudnya terhadap anak-anak, tapi banyak juga orang tua di luar sana gitu. Yeah. Nah akhirnya bikinlah kami sebuah komunitas Mbak, namanya Komunitas Internet Sahabat Anak itu Mbak. Nah jadi sebetulnya itu kita ingin belajar sama-sama ya, kita punya impian yang sama, pengen anak-anak kita ini high tech ya, pengen anak-anak kita ini cerdas secara digital, cakap gitu ya di dunia digital, di era digital ini. Tapi di sisi lain kita juga ingin anak-anak kita ini terhindar dari bahaya-bahaya negatif yang menyertainya gitu. Nah ini luar biasa. Sampai sekarang masih berjalan komunitasnya Mbak? Iya masih. Bentuk kegiatannya apa aja? Banyak Mbak, jadi kita memberikan sosialisasi ya, kampanye internet sehat, memberikan pelatihan-pelatihan untuk digital skills anak-anaknya gitu ya. Terus kita juga memberikan jadi sasaran kita tuh akhirnya yang tadinya anak, jadi orang tua dan remaja juga gitu ya. Akhirnya berkembang sampai ada sayapnya namanya Komunitas Internet Sahabat Anak Muda atau Kisah Muda gitu. Nah ini kegiatannya tuh banyak sekali, kita jadi semangatnya itu semangat belajar ya, belajar sama-sama. Kalau kita bisa memberikan materi kepada orang tua, kita yang turun. Tapi kalau kita tidak bisa, kita bisa meminta bantuan ke teman-teman dari komunitas lain misalkan, atau dari yang mau berbagi gitu dengan masyarakat. Nah itu yang tadi saya sampaikan di sini terlihat ya, maksudnya bagaimana kita sebagai orang pemerintah gitu ya memiliki kekuatan sebetulnya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat gitu ya, sekecil apapun peran kita gitu ya, untuk bisa membuat hal-hal yang bermanfaat gitu ya, yang lebih inilah gitu. Nah dari situ berkolaborasi kan Mbak semuanya, dari Diskominfo juga dukungannya luar biasa Mbak Fitri. Jadi kita dari pemerintah misalnya kan tanpa anggaran ya Mbak ya, misalkan kita mengundang 100 yang hadir tuh 100 orang misalnya gitu. Nah yang hadir 100 orang nanti silahkan mau menggunakan fasilitas ruangan mana gitu kan. Nah itu kan kalau kita sebagai orang komunitas misalnya, teman-teman nggak punya misalkan ya ruangan atau harus bayar misalkan. Nah alhamdulillah dengan bekerja sama dengan, jadi masing-masing itu kayak apa ya Mbak, kayak kontribusi ya, saling ingin berkontribusi betul ya. Kayak pihak pemerintah Kota Depok misalkan silahkan menggunakan ruangan, silahkan menggunakan peralatan ya yang misalkan di situ asal dijaga gitu. Kemudian luar biasa ya seperti Bunda Eli
memberikan motivasi, arahan, kemudian ini ya materi-materi juga kepada orang tua dan anak-anak, kepeduliannya gitu ya untuk mereka Jadi bisa Bunda Ali berinternet. juga ikut Ada, berkontribusi ya? ya banyak ya. Begitu juga Pak Kadis Kominfo ya, beberapa Kadis Kominfo gitu. Nah, kemudian dari komunitas apa nih misalnya yang bisa dikontribusikan, misalkan dari sisi pembicaranya atau dari sisi pengelolaan eventnya misalnya. Kemudian dari media mempublikasikannya gitu ya Mbak ya. Nah, jadi saya tuh sangat terharu ya kalau melihat teman-teman ini, mereka itu kalau dalam sebuah acara Mbak, mereka itu mereka memberikan apa yang mereka punya gitu ya, yang bisa memberikan makanan bawa makanan misalnya, yang memberikan ilmu, yang bisa kontribusi tenaga mengkontribusikan tenaga, dan ini merupakan pengalaman yang bagi Rita itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa bagaimana membangun kolaborasi ini sehingga pada akhirnya mempertemukan saya dengan orang-orang baru, terus tempat-tempat baru gitu ya Mbak ya, pengalaman-pengalaman baru gitu. Nah, dan itu dari buku ya, titik awalnya dari buku itu. Namun sebetulnya yang paling ingin saya lakukan itu adalah terus menulis ya Mbak. Jadi saya ingin banget nulis lagi buku, ada buku yang ingin saya tulis tuh tentang terkait profesi sama terkait religi gitu ya. Kita tunggu Nah, ya, buku doakan. selanjutnya. Amin, doakan ayo kita nulis bareng Mbak Fitri. Amin. Tadi ya sama yang saya penasaran sama yang ceritanya Mbak Rita tadi waktu pengalaman experience di rumah singgah itu ya. Itu pasti banyak hal menarik kalau bisa diangkat Mbak. Ya, saya melihat memang ada sisi-sisi lain ya dalam kehidupan kita. Kadang kita kan berjalan seolah-olah kehidupan ini seperti ini gitu ya, saat ini gitu. Tapi kalau kita melihat lebih dalam gitu ya, kita melihat lebih dekat, lebih jauh, ada orang-orang yang dengan berbagai ujian mereka masing-masing Mbak Fitri ya, dengan jadi bersyukur ya Mbak. Bersyukur ya, tentu saja bersyukur sekali ya. Walaupun saat itu ya, saat dulu saya menjalaninya itu juga dengan penuh syukur juga ya. Dan ya maksudnya dulu juga dengan segala keterbatasan gitu, tetap bersyukur dan tetap bahagia juga gitu ya saat menjalaninya itu. Mbak Rita, apa sih idenya Mbak Rita buat Kota Depok? Ide sebetulnya lebih ke hal yang saya lakukan ya. Maksudnya lebih ke bidang komunikasi sebetulnya, karena ini hari-hari saya di kantor ya, pekerjaan saya yaitu Mbak Fitri, saya lagi belajar banget sekarang tentang strategi komunikasi dan komunikasi kebijakan ya. Karena setelah apa yang saya lakukan, yang saya lewati dalam pekerjaan saya merasa memang pesan-pesan komunikasi kebijakan ini harus dibuat secara harus memiliki strategi gitu sehingga lebih komprehensif ya. Jadi semuanya itu bisa kita rencanakan dari mulai perencanaan hingga nanti di ujungnya gitu, di tahap evaluasi, saat implementasi hingga tahap evaluasi nanti. Jadi sebetulnya itu sih lebih ke ingin semakin ya dari semua program-program baik yang sudah dilakukan oleh Diskominfo, saya ingin lebih lebih memperdalam lagi gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan pesan-pesan pemerintah ini secara mudah, kemudian dapat diterima oleh semua pihak gitu, melalui berbagai kanal dan tentu saja dengan strategi-strategi yang baik yang bagus gitu. Mudah-mudahan segera terrealisasi idenya ya Mbak ya. Doakan ya Mbak Fitri. Mbak Rita, kalau saya boleh mengambil kesimpulan ya, yang pertama cintai pekerjaan kita ya. Jadi kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka akan muncul ide-ide kita gitu ya, untuk apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat ya. Kemudian yang kedua, be different. Be different-nya tentu asosiasinya yang positif ya. Jadi jangan lakukan hal yang biasa-biasa aja, tapi lakukan hal yang berbeda, out of the box gitu ya. Kemudian akhirnya bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Sama ini Mbak Fit ya, kalau saya sih merasa dalam pekerjaan atau dimanapun kita berada, pasti ada hal-hal yang tidak selalu baik ya, baik dari kondisi orang atau apapun gitu. Nah, mungkin kita bisa juga men-switch mengubah sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, atau kondisi yang mungkin tidak enak bagi kita,
kita sukai misalnya menjadi sesuatu yang positif gitu. Ya. Karena kadang energi itu sangat besar ya ketika kita energi negatif itu kan sangat besar. Nah, kalau kita alihkan ke hal-hal yang positif, ternyata ini bisa berdampak besar juga untuk Ya. memperbesar hal-hal positif ini gitu, Mbak. Sama ini satu lagi mungkin saya suka men-challenge diri saya ya. Kalau kita tidak mendapatkan challenge dari luar, dari Iya. lingkungan kita, artinya kita sudah di zona nyaman ya. Ya. Kayak ngerasa udah enak Udah, aja. gini aja Udahlah gini cukup juga, gitu ya. yang penting gini udah gitu ya Oh. ibaratnya. Nah, kalau kita tidak menemukan tekanan dari lingkungan atau dari dunia luar, biasanya saya men-challenge diri saya sendiri gitu. Jadi buat challenge ya. Melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan atau yang ingin kita lakukan dan rasanya ini kayak mustahil gitu. Ya. Nah, itu untuk mengukur sejauh mana kita mampu melakukan itu ya. Jadi seringkali kita merasa, oh kayaknya aku cuma bisa gini aja gitu. Tapi ternyata Mbak Fitri, ketika kita melakukan ini gitu, ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita bisa melakukan apa yang selama ini kita tidak rasa kita sanggup lakukan gitu. Dan jangan lupa berjejaring, itu penting banget Mbak Fitri. Jadi saat ini saya aktif sebagai Ketua Bidang Riset Kehumasan ya di Ikatan Permata Humas Indonesia, sama menjadi founder dari Keluarga Digital Indonesia, dan di Gerakan Siberkreasi ya, Gerakan Nasional Literasi Digital itu. Nah, kalau ada yang mau gabung Mbak, bisakah? Boleh, teman-teman dengan senang hati. Langsung menghubungi ya gitu. Ya, boleh. Kalau mau jadi volunteer dengan senang hati kita bergerak sama-sama ya, khususnya untuk Kota Depok. Nah, kita dengan memperbanyak jaringan ini kan kita bertemu orang-orang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, kemudian pemikiran-pemikiran yang baru, kemudian ya pertarungan-pertarungan ide dan sebagainya ya, maksudnya impian-impian baru gitu. Nah, dari situ kan kita jadi biasanya jadi tahu gitu bahwa oh ternyata saya belum bisa ini, ternyata saya nggak merasa, yang asalnya merasa udah bisa, udah ini, udah aman semua gitu. Nah, dengan begitu kan kita jadi terus ingin belajar ya, ingin belajar hal baru kepada orang lain, ingin bergerak bersama orang lain, ingin melakukan hal-hal baru yang lebih baik untuk orang yang lebih banyak gitu ya. Khususnya kalau saya biasanya nanti apa nih yang akan bisa diimplementasikan di Kota Depok misalnya seperti itu ya, termasuk yang tadi literasi digital itu. Tadi saya lupa ya, saya hanya cerita yang komunitas. Sebetulnya ini Mbak Fitri, literasi digital itu sudah kita lakukan nih di Kota Depok ini dari sejak tahun 2012. Jadi saat itu Diskominfo berkeliling ya menggunakan mobil MCAP, Mobile Community Access Point. Kita bergerak terus ke sekolah-sekolah, ke masyarakat gitu ya, untuk memperkenalkan cara menggunakan internet. Kalau dulu misalnya di awal-awal sebelum orang familiar ya dengan Facebook atau email atau internet lah gitu ya, teknologi gitu. Nah, itu dulu diperkenalkannya hal-hal dasar seperti itu. Nah, belakangan ketika orang-orang Depok ini kan udah sangat canggih ya dalam berteknologi gitu ya. Nah, kita berikan literasi digitalnya. Bagaimana mereka selain cakap memanfaatkan internet ini, mereka juga bisa menjadi manusia yang cakap gitu. Jadi nggak hanya pinter pakai smartphone-nya, tapi juga pinter, bijak menggunakannya. Nah, itu sudah dari tahun 2012 itu Mbak Fitri, dan ini sudah sampai sekarang ya. Jadi meskipun COVID tetap berjalan ya Mbak. Nah, selama COVID ini kita kan tidak boleh tidak boleh bertemu physical distancing dan sebagainya. Jadi saat ini kita off untuk layanan ke sekolah-sekolah. Namun saya sebagai orang Diskominfo ya, sebagai humas Diskominfo, tetap bila masyarakat mengadakan webinar ya, melalui Zoom gitu, biasanya sekolah-sekolah tuh yang banyak yang mengundang gitu ya, minta ada sosialisasi tentang internet sehat atau apalah yang terkait. Jadi boleh ya kalau sekolah-sekolah di Depok boleh, nih, sangat boleh mau mengadakan sosialisasi internet sehat gitu ya. Boleh banget. Ini tinggal menghubungi di Diskominfo ya. Di lantai 7 kita silakan berkirim surat saja Mbak Fitri ya. Nanti biasanya akan didisposisi kepada siapa yang kompeten ya di bidang itu. Misalkan ada teman-teman Aptika juga gitu ya, yang jago-jago dalam sisi keamanan digital misalnya. Cuma biasanya nih sekolah tuh bingung ya kontak personnya Mbak. Itu gimana ketika sudah masukin surat nih, kan nggak tahu nih terus disposisinya gimana gitu. Itu kemana? Adakah kontak personnya Diskominfo atau call center atau bagaimana? Kalau selama ini biasanya sih mereka langsung datang. Langsung datang aja. Atau
ini ya ada juga yang mengetahui melalui media sosial. Jadi kita memang punya Instagram MCAP. Instagram. Kemudian saya juga memang aktivis ya di media sosial Oke. dulu. Jadi saya memang senang membagikan apa yang kita lakukan sebagai ASN ya. Iya. Kepada masyarakat itu, khususnya juga terkait literasi digital ini. Nah, akhirnya di situ terkoneksi dengan orang-orang yang misalnya masyarakat ketika mereka ingin melakukan apa, mereka bisa ngechat langsung. Oke. Atau Jadi tinggal undang aja ya, gratis ya silakan, Mbak? gratis ya. Oke. Atau bisa juga kakak-kakak yang suka datang ke sekolah-sekolah ya dari Iya. Diskominfo, mereka juga bisa melalui mereka juga, Oh gitu, silahkan. oke. Makasih banyak Mbak Oke. Rita sudah bersedia hadir di Ide Podcast kali Sami-sami. ini. Tentunya obrolan kita banyak menginspirasi teman-teman semua nih, Amin, Sobat Ide. mudah-mudahan bermanfaat ya, silakan ya. Amin. Yang bermanfaatnya bisa Bisa diambil. diambil. Maaf bila ada salah-salah kata atau ada kekeliruan dan kekurangan Mbak Fitri ya. Sama-sama Mbak. Pokoknya sukses terus ini untuk Ide Podcast. Saya Amin. senang banget karena segar, suasana sangat segar, Alhamdulillah. dan banyak memberikan informasi kepada kita-kita ya dalam banyak hal Alhamdulillah. gitu. Juga semangat terus untuk warga Kota Depok ya. Untuk para ASN Kota Depok yang luar biasa, tetap semangat dan tetap Mbak Fitri, Apa, Mbak? tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri, gali potensi diri kita, lalu jadilah versi terbaik dari kita masing-masing, karena kita semua unik, pasti semua orang, semua teman-teman juga memiliki keunikan masing-masing ya. Betul. Temukan kelebihan kita, perbaiki kekurangan kita, sehingga kita punya konsep diri yang kuat. Kalaupun orang lain akan menumbangkan atau ada hal-hal negatif yang menerpa diri kita sudah tahu diri kita seperti apa dan kita akan menuju kemana. Jadi kita memiliki visi dari pekerjaan kita ya, Mbak Fitri. Betul sekali Mbak Rita. Terima kasih banyak Mbak Rita. Sami-sami Mbak Fitri, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, demikian tadi obrolan seru kita bareng Mbak Rita Nurlita. Mudah-mudahan menginspirasi Sobat Ide sekalian ya. Itu tadi Ide Podcast kali ini. Sampai ketemu di Ide Podcast selanjutnya. Ide Podcast, ini ide gue, mana ide lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.